Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang data dan jenis-jenisnya berikut dengan penyajian data dari data tunggal menggunakan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelas dan interval yang sesuai beserta jumlah frekuensi setiap kelasnya, frekuensi kumulatif beserta nilai tengah dan tepi kelasnya, yang kemudian digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, diagram garis atau poligon, dan juga kurva Ogive. Kita review sejenak tentang data tunggal, dalam hal ini berupa 20 nama perusahaan dan harga sahamnya per lembar sahamnya yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tanggal 28 Juni 2007, dan tabelnya adalah sebagai berikut ini. Dari informasi data tunggal 20 nama perusahaan beserta harga per lembar sahamnya akan kita susun menjadi tabel frekuensi sebagai berikut. Dari tabel frekuensi tersebut dengan jumlah kelas, interval, dan frekuensi setiap kelasnya yang sesuai, maka bisa kita susun histogram sebagai berikut ini. Dan juga diagram garis atau poligon dengan nilai tengahnya pada sumbu horizontal dan jumlah frekuensi pada sumbu vertikal. Frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari tabel frekuensi sebagai berikut ini. Dengan data yang sama, dapat kita susun kurva Ogive sebagai berikut ini, di mana garis warna merah merupakan representasi dari frekuensi kumulatif lebih dari, lalu untuk warna hijau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dengan sumbu horizontal mengacu pada tepi kelas interval, dan untuk sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatifnya. Sekarang pada video ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan, di mana ukuran pemusatan ini merupakan nilai tunggal yang mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari pusat data atau central tendency, di mana data itu telah diurutkan dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai terkecil. Video sebelumnya telah membahas salah satu ukuran pemusatan berupa rata-rata, seperti halnya rata-rata pos sampel, rata-rata populasi, rata-rata data berkelompok, atau dalam tabel distribusi frekuensi. Namun pada video ini kita akan sebatas membahas tentang bagian ukuran pemusatan, yaitu adalah median. Median itu termasuk dalam salah satu ukuran pemusatan dari distribusi data, di mana nilai median ini terletak pada posisi tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai terkecil. Kita mulai dari cara menentukan nilai median dari data tunggal. Untuk menentukan nilai median dari data tunggal di sini ada dua kategori, yaitu yang pertama dengan jumlah datanya yang ganjil ya. Dalam hal ini nilai mediannya diperoleh dari data ke n+1 yang dibagi dengan 2, dengan n adalah jumlah data. Sedangkan untuk nilai median data tunggal dengan jumlah datanya yang genap itu diperoleh dari penjumlahan antara data ke n/2 dengan data ke n/2+1 yang dibagi dengan 2, atau rata-rata dari dua data yang terletak pada di tengah dari sekumpulan data. Contoh berikut ini adalah sampel tinggi badan dalam sentimeter dari 10 siswa adalah sebagai berikut ini. Kemudian kita akan menghitung nilai median dari data tinggi siswa tersebut. Pertama, dari data itu kita akan memperoleh informasi bahwa jumlah data bersifat genap, yaitu sejumlah 10 data. Kemudian kita urutkan dari data di atas menjadi data yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar sebagai berikut ini. Kemudian baru kita bisa menentukan nilai median sebagai berikut, yaitu untuk data tunggal dengan jumlah data yang genap itu nilai mediannya diperoleh dari rata-rata dari dua data yang terletak di tengah, atau data ke n/2 dijumlahkan dengan data ke n/2+1 yang dibagi dengan 2, atau data ke 5 dijumlahkan dengan data ke 6 lalu dibagi dengan 2. Hasilnya nanti adalah 170,5.
Contoh selanjutnya masih dengan kasus yang sama, tetapi dalam hal ini sampel berupa tinggi badan dari 9 siswa. Lalu kita akan menentukan nilai median dari tinggi data tinggi siswa tersebut. Perlu kita ketahui bahwa jumlah data dalam kasus ini adalah 9, sehingga data tersebut adalah ganjil. Selanjutnya kita urutkan dari data terkecil sampai terbesar sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ini. Baru setelahnya kita tentukan nilai mediannya dari data ke n+1/2 atau data ke-5. Jadi letak median itu berada pada data ke-5 yaitu 171. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menentukan nilai median dari data berkelompok? Median dari data berkelompok itu merupakan nilai median yang dibentuk dari data yang berdistribusi frekuensi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut ini, yaitu median itu diperoleh dari tepi bawah yang dijumlahkan dengan n/2, dengan n adalah jumlah data, yang dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas di mana median berada, kemudian baru dikalikan dengan panjang interval kelas. Masih mengambil contoh yang sama seperti pada video sebelumnya, yaitu 20 nama perusahaan dengan harga per lembar sahamnya yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta pada Juni 2007 dengan data adalah sebagai berikut ini. Kemudian pertanyaannya, tentukan nilai median dari data tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan nilai median berdasarkan data berkelompok atau distribusi frekuensi. Kita selesaikan terlebih dahulu pada pertanyaan pertama, yaitu kita akan menentukan nilai median dari data tunggalnya. Langkah pertama, jumlah data ini adalah sebanyak 20 atau jumlah data adalah genap. Kedua, kita akan mengurutkan data dari data di atas, yaitu data harga per lembar sahamnya yang paling kecil sampai terbesar dengan hasil adalah sebagai berikut ini. Ketiga, baru kita akan menentukan nilai mediannya sebagai berikut ini, yaitu dengan data tunggal di atas kita memperoleh nilai median yang terletak pada 1240, atau nilai median ini dapat diperoleh dari rata-rata dari dua data yang terletak pada di tengah dari sekumpulan data di atas, yaitu data ke-10 dan data ke-11. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, kita akan menentukan nilai median dari data berkelompok atau distribusi frekuensi sebagai berikut ini dengan informasi yaitu tepi kelas, jumlah frekuensi masing-masing kelas, dan frekuensi kumulatifnya. Penyelesaian. Langkah pertama, kita akan menentukan letak di mana kelas median itu berada dari jumlah kelas yang dibagi dengan 2. Artinya, letak median itu berada pada data ke-10. Kalau kita lihat data ke-10 pada tabel distribusi frekuensi, itu berada di kelas ke-1 dengan interval tepi kelas yaitu 214,5 sampai 2122,5. Dengan tepi bawah kelasnya itu adalah 214,5. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 0. Sehingga kita dapat menginterpolasi nilai median data berkelompok atau distribusi frekuensi dengan perhitungan sebagai berikut ini, yaitu TB atau tepi bawah adalah 214,5, kemudian N/2 itu diperoleh dari jumlah data sebanyak 20 dibagi dengan 2. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada itu adalah 0 dengan frekuensi di mana median berada adalah 12 dan panjang intervalnya adalah 1907. Panjang interval kelas itu diperoleh dari selisih antara batas atas kelas dikurangi dengan batas bawahnya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai median dari 20 harga per lembar saham dari Bursa Efek Jakarta pada tahun 2007 itu terletak pada 1803,6. Sifat median. Setelah apa yang telah kita pelajari pada slide di atas, tentunya kita memahami bahwa median sebagai salah satu ukuran pemusatan itu hanya memiliki satu nilai median seperti hanya rata-rata juga. Yang kedua, median itu dapat diperoleh setelah melakukan pengurutan data dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari data terbesar diurutkan sampai data terkecil. Ketiga, nilai median itu tidak terpengaruhi oleh nilai ekstrim baik itu nilai ekstrim besar maupun nilai ekstrim kecil.
dan tidak sebagaimana halnya sifat rata-rata yang terpengaruh sekali dengan nilai ekstrim. Yang keempat, nilai median itu dapat menggunakan semua skala pengukuran, baik itu data dari skala nominal, ordinal, interval, sampai dengan data skala rasio. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.